Ini kali ini luar biasa, umat sampai dibuka pintu belakang karena saking banyaknya. Karena di bagian depan diisi sama anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak. Ini kalian mau menerima komuni pertama. Ini ada passwordnya ya. Kalau yang salah passwordnya ini, wah nanti bisa tahun depan ini terimanya. Jadi semuanya bersedia atau mau tahun depan? Hari ini atau tahun depan? Ingat baik-baik ini ya. Kalau Romo mengatakan tubuh dan darah Kristus, kalian akan menjawab santapan jiwa, yes, yes, amin. Lupa passwordnya? Oke, bagian yang sebelah kiri dulu ya, kedengeran nih. Jurinya Romo Dipta dan Romo Hari. Bisa ngelihat dia siapa yang nggak menjawab. Nah, tubuh dan darah Kristus. Waduh, kurang kompak. Ya, ada yang nggak menjawab nih ya. Jadi kalau dibilang tubuh dan darah Kristus, santapan jiwa, yes, yes, amin. Tubuh dan darah Kristus. Ya, sampai ada yang yes yes begitu ya. Yang sebelah sini ya. Oke. Sudah tahu ya tadi ya jawabannya apa? Jawabannya sudah direkam ya. Tubuh dan darah Kristus. Wah, kayaknya kurang ini ya, lebih jelas yang di sini. Coba sekali lagi. Tubuh dan darah Kristus. Ya, oke lah, nggak apa-apa lah ya. Nah, ini pernyataan yang kalian nyatakan ini sungguh-sungguh harus diingat di dalam hati dan pikiran. Ini adalah tubuh dan darah Kristus, santapan jiwa. Kalau santapan jiwa berarti harus diterima setiap apa? Setiap apa diterimanya? Setiap perayaan Ekaristi. Setiap perayaan Ekaristi, kalau Ekaristi dirayakan pada saat atau hari apa saja? Setiap hari dirayakan Ekaristi. Nah, ada misa harian, tapi juga ada misa mingguan. Ya, minimal jangan pernah telat. Nanti kalau sudah menyantap tubuh dan darah Kristus, nggak mau misa gara-gara main game. Ya. Nah, Romo mau memberikan satu hal yang anak-anak sekalian perlu ingat, perubahan yang dulu dan sekarang. Romo mau kasih contoh. Ini apa namanya ini? Kalau di Papua namanya air bungkus. Apa ini namanya? Ya. Sebut aja lah, ini namanya air bungkus ya. Ini isinya apa? Kalau kita beli harganya berapa? Hah? 5.000. Wah, mahal amat ngambil untungnya. Ketinggian ya. Berapa? 500 lah ya. Kalau Romo ganti air ini jadi Romo isi jus mangga, berapa harganya? Hah? 5.000. 500 ya. Kalau Romo ganti jus mangga ini jadi minyak sayur, berapa harganya ini? Hah? 200.000. Waduh, itu nanti ibu kalian kelenger itu. 200.000 beli segini, kalian gak masak nanti. Kira-kira berapa? Berapa bu ibu segini? Hah? 30.000. Oh, 50.000 kemahalan, 51 kilo itu. Ya, gak usah berdebat dengan harga ya, paling naik ya. Kalau Romo isi ini parfum yang paling mahal dari Prancis, harganya berapa?
Hah? 5 juta? 13 juta? Ya terserah ya, karena mahal ya. Kalau Romo isi di sini adalah butiran-butiran pasir yang adalah emas, berapa harganya? Wah, 1 miliar. Ya terserah mau isi berapa, yang mau dikasih harga berapa. Anak-anak sekalian ya, kita ini atau kalian ini adalah ibarat air bungkus ini dalam gelas ini, yang sekarang dan yang nanti. Yang sekarang mungkin harganya itu biasa-biasa saja, tetapi nanti setelah menerima tubuh dan darah Kristus, isinya sudah berbeda. Kira-kira kalau dihargain harganya berapa? Goceng, ya ampun, nggak usah goceng. tak terhingga harganya, tak bisa dinilai, karena yang ada di dalamnya adalah Tuhan Yesus. Kalau ini berubah, ini diisi dengan air yang ada di jalanan, air comberan, berharga nggak ini? Sekarang siapa yang merasa dirinya adalah air putih? Wah, air anggur. Waduh, ada juga ya. Parfum. Ada juga. Semua pasti berharga. Tapi kalau diganti yang lebih berharga lagi, mau tidak? Mau tidak? Tuhan Yesus yang akan menggantikan, isinya dalam tubuh kita adalah dirinya sendiri. Mau? Harganya tak terhingga, tidak bisa dinilai. Tetapi masalahnya adalah jangan sampai sudah diisi tubuh Yesus, diisi lagi atau diganti dengan air comberan katanya. Nah, nggak boleh ya. Diri kita yang sekarang ini mungkin biasa-biasa saja, mungkin juga berdosa, mungkin juga bersalah. Tadi malam anak-anak sudah mengaku dosa. Waduh, mereka bawa kertas panjang sekali. Kita sampai tertidur-tidur mendengarkannya. Luar biasa anak-anak itu. Berarti sekarang sudah bersih dan diganti atau diisi, sudah dikosongkan dan akan diisi oleh tubuh Yesus sendiri. Maka hati-hati, jangan sampai nanti diisi dengan yang lain. Jangan sampai nanti terbuang, diisi dari air-air yang kotor. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, para orang tua, kita diajak pada hari ini untuk mengingat kembali akan peran Yesus Kristus dalam tubuh dan darahnya yang kita santap dalam Ekaristi Kudus ini, yang sungguh memberikan kepada kita suatu berkat yang berlimpah. Hari ini kalau anak-anak menerima tubuh Kristus, maka isinya sudah beda, bukan yang dulu lagi, bukan yang kemarin-kemarin lagi, harus sudah berubah. Kalau ada di sini yang sudah diisi tubuh dan darah Kristus masih menganggap biasa, namanya anak baik ya. Tidak sadar dia, karena diisi dengan sesuatu yang berharga, dia tidak sadar. Kalau diisi dengan sesuatu yang berharga, dia harus sadar, dia harus menjaga baik-baik dan harus memegang erat-erat, jangan sampai hilang, jangan sampai jatuh. Nah, tapi pertanyaannya, kalau kamu ini ada punya parfum yang paling mahal dari Paris, kamu punya yang namanya emas, pasir di sini, yang serbuk emas yang banyak itu, boleh nggak dikasih ke orang lain? Waduh, pelit sekali. Boleh nggak dikasih? Boleh dibagikan nggak? Nggak boleh dibagikan. Boleh nggak? Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus yang penuh berkat, Tuhan memberikan kepada kita berkat, masa kita nggak boleh memberikan? Haruslah kita membagikan kepada orang lain, kepada yang lain. Anak-anak sekalian yang baik semuanya, pasti kalau kamu diberikan sesuatu yang lebih, pasti kita juga mau memberikan sesuatu kepada orang lain.
Hari ini Tuhan mengajak kita untuk membagikan berkat itu, tubuh dan darah yang adalah berkat itu kepada banyak orang. Yesus pada hari ini menggandakan roti, ada 5.000 orang yang kelaparan diberi makan. Kenapa? Karena mereka harus makan dan diberi makan. Yang jadi pertanyaan adalah para murid yang mengatakan kepada Yesus, suruhlah mereka pulang. Kenapa mereka menyuruh orang banyak pulang? Karena para murid nggak punya uang untuk kasih makan orang banyak. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid, bukan karena banyaknya uang kita bisa memberi, tetapi diberi contoh. Ada 5 roti dan 2 ikan. Berbanding dengan 5.000 orang pasti nggak cukup. Tetapi karena sudah diberikan, ada keinginan untuk memberi, ada penyerahan diri, maka lalu kemudian diambil, diberkati, dipecah-pecah, dibagikan, dan sisanya 12 bakul. Nah, hari ini anak-anak semua, kita semua adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mungkin juga tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu, orang-orang yang merasa tidak pantas. Tetapi yang paling penting seperti tadi, para murid yang tidak mampu, dia tidak sadar. Ada seorang yang memberikan 5 roti dan 2 ikan, menyerahkan dari kekurangan, menyerahkan diri dari kekurangan. Akhirnya Tuhan yang bekerja, diambil, diberkati, dipecah-pecah, dan dibagikan. Akhirnya semuanya dapat. Itulah diri kita, itulah mukjizat Ekaristi, di mana kita juga setelah menyantap tubuh dan darah Kristus, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, biar Tuhan sendiri yang mengambil, memberkati kita, memecah-mecah kita, dan membagi-bagikan diri kita. Maka kalau kita sudah pasti berubah dengan menerima tubuh darah Kristus, maka kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Berkat yang kita bagikan, mungkin kita merasa tidak mampu, tidak pantas, kita berdosa, tetapi tadi yang disampaikan dalam Injil tadi, diambil, diberkati, dipecah, dan dibagikan. Itu tangannya Tuhan yang membuat itu. Maka anak-anak sekarang, anak-anak mungkin mau membagikan berkat, nggak tahu bagaimana caranya. Serahkan diri kita kepada Tuhan, biar Dia yang mengambil kita, Dia yang memberkati kita, Dia yang memecah-mecah untuk orang lain dan membagi-bagikan untuk banyak orang. Amin. Mau dibagi-bagi? Mau berkatnya dipecah-pecah? Mau tidak? Kayaknya ini semuanya kayak pelit-pelit banget ya. Mau tidak? Hari ini anak-anak akan menerima tubuh dan darah Kristus banyak berkat. Maka anak-anak perlu membagikan berkat itu kepada banyak orang juga di sekitar kita. Berilah diri kita, berilah waktu dan tenaga kita untuk banyak orang dan juga untuk keluarga yang ada di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.